Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, pernahkah kita merenungkan betapa berharganya nyawa dalam Islam? Dalam agama kita, membunuh seseorang tanpa hak yang dibenarkan adalah salah satu dosa besar yang amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan bahaya dan akibat dari dosa ini. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Quran Surat Al-Maidah ayat ke-32. Ayat ini menunjukkan bahwa membunuh satu nyawa tanpa hak sama beratnya dengan membunuh seluruh umat manusia. Betapa besar dosa ini di sisi Allah. Lalu, apa saja akibat dari membunuh tanpa hak yang dibenarkan dalam Islam? Berikut beberapa bahayanya. Yang pertama, dosa besar yang mendapat murka Allah. Dalam hadis Rasulullah disebutkan, hancurnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah dibandingkan dengan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang kedua, azab pedih di akhirat. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat ke-93, Allah berfirman bahwa orang yang membunuh tanpa hak akan masuk ke dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya, dan mendapatkan murka serta laknat Allah. Yang ketiga, kehilangan berkah dalam hidup. Orang yang menumpahkan darah tanpa alasan yang benar akan merasakan hidup yang penuh dengan kegelisahan, rezeki yang tidak berkah, dan hati yang terus dihantui oleh dosa. Yang keempat, akan dibalas di dunia dan akhirat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka dia akan dibalas dengan hukuman kisos di dunia dan azab di akhirat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, menciptakan kekacauan dan permusuhan di masyarakat. Satu nyawa yang hilang bisa membawa dampak besar. Keluarga korban terluka, masyarakat tidak tenang, dan hukum Allah pun dilanggar. Sahabat muslim, jika seseorang telah terjerumus dalam dosa ini, masih ada jalan kembali. Allah Maha Pengampun bagi mereka yang sungguh-sungguh bertaubat. Yang pertama, bertaubatlah dengan tulus, yakni dengan taubatan nasuha. Taubat yang diterima Allah adalah taubat yang benar-benar dari hati, penuh penyesalan, dan diiringi dengan tekad untuk tidak mengulanginya. Yang kedua, memohon maaf dan menanggung konsekuensi. Jika memungkinkan, pelaku harus meminta maaf kepada keluarga dan bertanggung jawab atas perbuatannya, termasuk menghadapi hukuman di dunia. Yang ketiga, memperbanyak amal soleh, sedekah, beribadah dengan sungguh-sungguh, dan berbuat baik kepada sesama dapat membantu menghapus dosa yang telah lalu. Yang keempat, berdoa dan memohon ampunan kepada Allah. Berdoalah dengan sungguh-sungguh agar Allah mengampuni dosa tersebut. Ingatlah, rahmat Allah lebih besar dari dosa apapun selama hambanya mau kembali kepadanya dengan taubat yang tulus. Sahabat muslim, semoga kita semua dijauhkan dari dosa besar ini dan tetap berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar lebih banyak orang sadar akan bahaya membunuh tanpa hak dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.